Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan tentang materi dari jaringan komputer, yaitu subbab, layer, dan juga network. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, nama saya David Ardi Pangestu. Saya dari 3 NIM Akhir 152. Saya Muhammad Zahid dengan 3 NIM Akhir itu 144. Saya Melanie Kapradiani dengan NIM 3 Akhir 150. Saya Bahdiyah Sujayana dengan 3 terakhir 170. Saya Rehyana Purabdila dengan 3 NIM terakhir 140. Oke, jadi dari materi yang sudah dibagi, kelompok kami, kelompok 3, mendapatkan materi yaitu layer network. Jadi untuk memulai materi pada hari ini, kami akan membahas dulu tentang TCP/IP dulu, karena layer network ini merupakan salah satu cabang dari TCP/IP. Yang pertama ada pengertian dari TCP/IP, yaitu adalah kepanjangannya adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Adalah model praktis yang dikembangkan oleh ARPANET pada tahun 1974 dan menjadi standar global untuk internet. Model ini hanya memiliki 4 lapisan, yaitu dari network access, internet, transport, dan aplikasi. Dengan pendekatan horizontal, di mana lapisan session dan presentation digabung ke dalam application, serta physical dan data link digabung ke dalam network access. Fungsi dari TCP/IP adalah yang pertama adalah mengatur alur komunikasi antar komputer. Protokol ini mengatur seluruh alur komunikasi antar komputer secara efisien dan tertata dengan baik, mulai dari pengiriman, permintaan, hingga penerimaan respon antar perangkat. Yang kedua adalah menyediakan identitas unik setiap perangkat, yaitu pemberian IP address. Ini memungkinkan pengguna untuk mengenali siapa pengirim atau penerima data. Yang ketiga adalah menjamin data transfer data untuk memastikan bahwa paket atau data dikirim ke perangkat tujuan dalam kondisi utuh. Yang selanjutnya terakhir ada membagi data menjadi bagian kecil agar proses transfer data lebih efisien saat tidak membagikan jaringan. Nah, itu adalah fundamental dari materi pada hari ini. Selanjutnya, yaitu adalah jenis-jenis layar dalam TCP/IP. Baik, pada jenis-jenis layar dalam TCP/IP ada terbagi ke dalam 4, yaitu yang pertama application layer, itu memuat dari ISO, itu ada 4, yaitu ada 3, ada session layer, presentation layer, dan application layer. Dan kedua adalah transport layer, yaitu yang mengandung layer yaitu transport layer, internet layer yaitu mengandung network layer, dan 4 atau yang terakhir adalah physical layer dan data link layer. Jadi dari macam-macam network layer, jadi macam-macam TCP/IP yang telah disebutkan oleh teman saya tadi, kami di sini memfokuskan pada network layernya. Sebenarnya apa sih pengertian dari layer network layer? Layer network. Network layer adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk pengiriman data dari suatu komputer atau host ke komputer lain meskipun berada di jaringan yang berbeda. Network layer bertanggung jawab untuk mendefinisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi. Oke, kemudian adalah fungsi dari network layer tersebut. Nah, untuk fungsi network layer itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah logical addressing atau pengamatan logis, yang dimana itu untuk memberikan informasi, memberikan identitas unik berupa IP address agar pengirim tahu kemana data harus diarahkan secara global. Nah, yang kedua adalah routing atau penentuan jalur, yaitu untuk memilih jalur terbaik melalui jaringan yang sangat kompleks lewat komputer untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, ketiga itu adalah pembungkusan, yang dimana itu mengambil data dari layer di atasnya atau transport dan menambahkan label alamat IP header. Nah, selanjutnya ada IP paket, itu dimana data di network layer disebut sebagai paket. Yang pertama ada header yang berisi informasi penting seperti alamat IP tujuan, versi IP, dan TTL. Selanjutnya ada payload yang menyimpan data asli yang ingin dikirimkan. Sebagai visual, bayangkan sebuah surat atau payload yang dimasukkan ke dalam
sebuah amplop yang tertulis alamat lengkap atau header. Oke, jadi di layer network itu juga ada protokol utamanya gitu. Jadi ada 3 protokol utama yang dapat digunakan dalam layer network. Yaitu yang pertama adalah ICMP, yaitu Internet Control Message Protocol. Jadi protokol ini adalah untuk pelaporan kesalahan saat kita itu melakukan ping gitu. Dan kita bisa menggunakan ICMP ini untuk melakukan ping tersebut gitu. Yang kedua adalah IP, yaitu Internet Protocol. Yaitu ini adalah protokol utama pengangkut data. Jadi setiap kita ingin mengangkut data, kita bisa menggunakan IP ini gitu. Jadi ada 2 versi IP, atau IP versi 4, yaitu ini standar lama, itu menggunakan 32 bit. Contohnya adalah 192.168.1.1, itu contoh dari IP versi 4 gitu. Yang kedua ada versi 6, itu standar masa depan, itu lebih besar bitnya, yaitu 128 bit. Karena alamat IP versi 4 tadi itu sudah habis, dan kita bisa menggunakan versi 6 ini untuk lebih skala besarnya gitu. Dan yang ketiga adalah ada ARP, yaitu Address Resolution Protocol. Jadi gunanya adalah untuk jembatan yang menerjemahkan IP address yang logis gitu menjadi MAC address secara fisik agar data bisa dikirim lewat kabel atau udara. Jadi ya fungsi ARP ini adalah untuk mengkonfigurasikan, menjembatani antara IP yang bersifat logis tadi yang sudah kita buat ke bentuk fisiknya seperti itu. Nah, ini cara kerja routing dan juga routernya. Untuk router itu adalah perangkat cerdas yang bekerja di network layer gitu. Jadi setiap network layer itu ada router untuk mengatur segala aktivitasnya di dalamnya. Yang kedua ada hop by hop. Pengertiannya adalah paket tidak langsung sampai, tetapi melompat dari satu router ke router lain sehingga sampai ke tujuan akhir. Jadi ada beberapa router yang dia singgahi untuk mencapai ketujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah table routing. Ini adalah router memiliki peta internal yang dimana saat paket datang, router ini melihat alamat tujuannya gitu, dan kemudian mencocokkannya dengan tabel, lalu melempar paket ke router berikutnya yang lebih dekat ke tujuan. Jadi ada tabel yang mendasari semua pekerjaan yang dilakukan dalam sistem network layer tadi seperti itu. Selanjutnya yaitu karakteristik komunikasi network layer. Yang pertama adalah connectionless. Di connectionless ini tidak perlu ada jaringan tambahan atau salaman sebelum mengirim data. Data akan dikirim, dijadikan satu menjadi paket, dan urusan sampai atau tidak akan menjadi tanggung jawab layer yang di atas. Lalu yang kedua ada media independen. Data dikirim, tidak peduli data dikirim lewat kabel tembaga, fiber optik ataupun wifi, network layer tetap menggunakan format paket yang sama. Lalu yang terakhir yaitu fragmentasi. Jika paket terlalu besar untuk melalui suatu kabel atau jaringan, network layer bisa memecahnya menjadi bagian-bagian kecil dan menyatukannya kembali menjadi sebuah data yang utuh. Lalu kesimpulannya, tanpa network layer, internet adalah sekumpulan jaringan lokal yang terisolasi. Layer inilah yang menyatukan seluruh jaringan di dunia menjadi satu kesatuan global melalui standarisasi pengalamatan IP dan mekanisme routing yang cerdas. Nah, seperti itulah materi yang dapat kami sampaikan tentang network layer. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami dari kelompok 3. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.